Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kamu dengar, dia tidak sengaja, punya kuping kan? Awas aja kalian ya. Yes, nah sama orang gila itu. Masa berikan kau minum lagi? Oh, kalau gitu ayo kita minum di sana. Ini esnya. Ratu nak beli es tadi. Udah? Beli. Es apa? Lanjut. Penting banget itu anak. Sumpah gue jengkel banget coy. Cocoknya kita kasih pelajaran apa tuh anak ya? Pas sekali bagaimana nanti istirahat kedua kita kasih pelajaran anak itu. Boleh itu tunggu kelas sepi terus kita kunci, kita tutup pintu kelas. Yuk, mari Jo. Ayo. Kita minum dulu nggak sih? Tunggu es aku dibuat ya. Ya. Mama.
Kunci persumi tapi ya, saya nggak keluar. Ya sih. Jangan harap urusan kita selesai ya. Halah, bilang saja kau nggak suka sama kita toh. Lemah sekali kau ini. Nggak usah so cantik, so baik. Biar apa? Biar dapat simpati. Rasakan itu. Gue nggak suka ya orang caper kayak lo di kelas ini. Pintu ditutup ini. Bapak kamu orang itu. Soalnya aku senang banget ya ikut campur masalah ini. Kalian salah apa kalau sama kelas? Coba tadi langsung lihat satu orangnya. Woi, kenapa ini? Kenapa ini? Gak ada, cuma masalah kecil. Kenapa ini semua di sini? Tuh lihat mereka ada pembuli. Bawa saja mereka ke BK supaya dikeluarkan dari sekolah. Kalian ini tidak boleh begini. Kita ini satu kelas, harus saling menjaga, bukan malah saling merundung. Kau nggak tahu masalah, nggak usah ikut campur. Bukan mau ikut campur, yang kalian buat ini salah. Kalian merusak mentalnya orang. Alah, dia itu sudah pada ngeteng sama saya. Lihat nih baju basah gara-gara si cukup. Walau cuma gara-gara batu, tidak sengaja, kan Yes? Nah, Yesi kan tidak sengaja dia. Ini kalian minta maaf aja sama Yesi. Daripada kalian berurusan begini, apalagi kita satu kelas. Atau begini saja, kalau kalian tidak mau minta maaf sama Yesi, kalian akan saya bawa ke BK. Maaf, Ada kan orang minta maaf begitu, pasti banget. maaf ya sih. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dwi Febriani Lestari dan rekan saya Saya anak Putri Semrika. selaku narator sekaligus sutradara. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami kisah pembulian yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Sebelum itu, kami akan memaparkan sedikit informasi mengenai pembulian. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok untuk menyakiti, menekan, atau merendahkan orang lain secara fisik, verbal, ataupun psikologis. Bullying biasanya dilakukan secara berulang-ulang dan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Berikut adalah bentuk-bentuk bullying yang harus kita ketahui. 1. Bullying fisik mencakup tindakan memukul, menendang, mendorong, menampar, atau merusak barang milik korban dan berdampak pada cedera fisik dan trauma emosional. Yang kedua, bullying verbal. Tindakan yang mencakup bullying verbal seperti mengejek, menghina, memberikan julukan buruk, ataupun menyebarkan gosip. Dampaknya seperti merendahkan harga diri dan mempengaruhi kesehatan mental korban. Yang ketiga, bullying psikologis atau emosional mencakup tindakan mengabaikan, mengucilkan, atau melakukan intimidasi secara tidak langsung dan berdampak pada rasa tak berharga dan isolasi sosial. Yang keempat, bullying sosial. Tindakan yang mencakup bullying sosial seperti membuat korban merasa dikeluarkan dari kelompok atau menyebarkan gosip yang dapat merusak reputasi korban. Dampaknya seperti kehilangan rasa percaya diri dan relasi sosial. Yang kelima adalah cyberbullying atau bullying online. Mencakup tindakan menghina, mengancam, atau mempermalukan orang lain melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya.
Dampaknya adalah stres mental yang signifikan karena sifatnya sulit dikendalikan dan menyebar dengan sangat luas. Yang keenam, bullying seksual. Tindakan yang mencakup bullying seksual seperti membuat komentar seksual yang tidak pantas, menyentuh tanpa izin, atau menyebarkan konten atau hal-hal yang berbau seksual. Dampaknya dapat menyebabkan trauma psikologis dan ketakutan akan pelecehan seksual. Dari bentuk-bentuk bullying tadi, bisa kita simpulkan bahwa bullying disebabkan oleh kombinasi faktor individu, keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan teknologi. 1. Faktor individu, pelaku bullying. Keinginan mendominasi, pelaku ingin menunjukkan kekuasaan atau orang lain. Rasa tidak aman. Pelaku memiliki masalah harga diri rendah sehingga mencoba meningkatkan rasa percaya diri dengan merendahkan orang lain. 3. Pengaruh emosi, ketidakmampuan mengelola emosi seperti marah, iri, frustasi dapat memicu perilaku bullying. Pengalaman sebagai korban. Pelaku mungkin pernah mengalami korban bullying sebelumnya dan melampiaskan traumanya dengan membuli orang lain. Yang kedua, faktor keluarga. Kekerasan dalam keluarga. Anak yang sering melihat atau mengalami kekerasan dalam keluarga cenderung meniru perilaku tersebut di luar rumah. Kurangnya kasih sayang. Anak yang kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua mungkin mencari perhatian dengan cara negatif seperti membuli. Yang ketiga, pola asuh yang otoriter atau posesif. Orang tua yang terlalu keras atau membiarkan anaknya bisa mempengaruhi perilaku agresif anak. 3. Faktor lingkungan sekolah. Disebabkan karena kurangnya pengawasan guru, minimnya pengawasan di sekolah yang memberi ruang bagi bullying untuk terjadi. Budaya sekolah yang tidak inklusif. Lingkungan sekolah yang tidak ramah atau mendukung perbedaan dapat memicu perilaku bullying. Tekanan teman sebaya. Anak-anak yang ingin diterima dalam kelompok tertentu mungkin melakukan bullying untuk mengikuti norma kelompok tersebut. Faktor masyarakat dan media. Budaya kekerasan di masyarakat. Lingkungan yang menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dapat mempengaruhi perilaku anak. Pengaruh media. Konten yang menunjukkan kekerasan atau perilaku tidak sopan dapat ditiru oleh anak-anak. Ketimpangan sosial. Perbedaan status sosial atau ekonomi di masyarakat dapat memunculkan bullying sebagai bentuk dominasi kelompok tertentu. Yang kelima, faktor teknologi atau cyberbullying. Akses bebas ke media sosial, kurangnya pengawasan terhadap pengguna teknologi mempermudah pelaku melakukan intimidasi online. Anonimitas. Pelaku merasa bebas melakukan bullying karena merasa identitasnya terlindungi di dunia maya. Solusi untuk mengatasi bullying. Mengatasi bullying membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa solusi untuk menangani dan mencegah bullying. Yang pertama, solusi bagi korban bullying. Berani berbicara. Dorong korban untuk melaporkan kejadian kepada guru, orang tua, ataupun pihak berwenang. Kemudian, bangun kepercayaan diri terhadap korban. Berikan dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi rasa takut dan membangun rasa percaya diri. Kemudian, cari dukungan. Libatkan teman atau kelompok yang mendukung untuk mengurangi rasa kesepian terhadap korban. Kemudian, pendampingan profesional. Jika korban mengalami rasa trauma berat, konsultasikan dengan psikolog atau psikiater. Yang kedua, solusi bagi pelaku bullying. Pendidikan tentang empati. Ajarkan pelaku untuk memahami dampak perbuatannya terhadap orang lain. Pendampingan psikologis. Pelaku seringkali memiliki masalah emosional dan pengalaman traumatis sehingga membutuhkan konseling atau bimbingan. Terapkan sanksi edukatif. Berikan sanksi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik serta mengikuti kegiatan sosial atau program rehabilitas. Dan libatkan orang tua. Orang tua harus diberitahu tentang perilaku anaknya agar mereka bisa memberikan bimbingan di rumah. Yang ketiga, solusi bagi keluarga. Komunikasi yang baik. Bangun hubungan yang terbuka dan penuh kasih sayang antara orang tua dan anak. Pola asuh positif. Hindari kekerasan dalam mendidik anak dan tunjukkan contoh perilaku yang baik. Pengawasan yang tepat. Pantau kegiatan anak baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau media sosial. 4. Solusi di lingkungan sekolah. Dengan melakukan kampanye anti-bullying. Adakan program edukasi tentang bahaya bullying melalui seminar, poster, atau diskusi kelas. Peraturan tegas. Terapkan kebijakan anti-bullying dengan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Pelatihan guru dan staf. Latih guru untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif. Bangun lingkungan inklusif, ciptakan suasana sekolah yang menghargai perbedaan
dan mendorong solidaritas antar siswa. Sediakan ruang konseling, sediakan layanan konseling untuk siswa yang mengalami atau terlibat dalam bullying. Yang kelima, solusi di masyarakat. Edukasi publik. Adakan kampanye kesadaran tentang pentingnya mencegah bullying di lingkungan masyarakat. Mendorong kerjasama. Libatkan komunitas, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam mengatasi bullying. Mengurangi konten negatif. Awasi penyebaran konten media yang mempromosikan kekerasan atau perilaku merendahkan. 6. Solusi untuk cyberbullying. Edukasi digital. Ajarkan penggunaan teknologi secara bijak dan tanggung jawab. Blokir dan laporkan. Dorong korban untuk memblokir pelaku dan melaporkan konten atau akun yang melakukan cyberbullying. Pantau aktivitas online. Orang tua dan guru perlu memantau aktivitas online anak tanpa mengganggu privasi mereka. Kesimpulannya, mengatasi bullying membutuhkan kerjasama antara individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan yang efektif, dukungan emosional, serta edukasi tentang pentingnya empati dan toleransi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Itulah sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Dengan begitu, untuk merepresentasikan materi ini, kami mengangkat judul